Woi, kalian udah ngopi? Mari coy. Halo sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi konten kali ini kenapa videonya aku buat di bagian mesin ya. Jadi aku mau bilang sama kalian ya, bagaimana kita membeli mobil bekas dan mengecek tanpa kita menggunakan mekanik ya. Misalnya kalaupun kalian ada mekanik silakan, kalaupun tiba-tiba mekanik kalian lagi sibuk, kalian pun bisa langsung turun dan memeriksanya sendiri. Oke, satu-satu kita jelaskan ya. Oke, terutama ya, kita mengecek bagian blok-blok mesin ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau ada penjelasan aku yang kurang. Mohon maaf karena ini sebatas pengalaman aku. Kalaupun ada tambahan masukan dan saran, silakan diberikan komentar di bagian komentar di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita periksa ya. Kita periksa bagian-bagian di sini ya. Apakah ada yang menetes atau tidak ya, berembes atau tidak, bagian mesin ya. Nah, yaitu bagian-bagian kabelnya kita periksa juga ya. Adakah kabel-kabelnya yang sudah diselotip ataupun diperban lah kalau dibilang ya. Misalnya ya, misalnya aja nih, bentar ya, di sini ada yang di lakban ataupun apa, itu mengakibatkan saat menggunakan kendaraan kamu waktu dijalankan itu terasa pincang ya. Nah, seperti apa pincangnya? Coba aja potong sendiri di lakban ya, ataupun dikoyain sedikit di lakban lah gitu. Jadi intinya bagian kabel-kabel ini sempurna ya kalau dibilang ya, tapi nggak begitu mahal lah kalau dibilang kategori ya. Masing-masing merek bervariasi. Oke, kita masukkan lagi ya, kita periksa. Oke. Ya, di bagian sini ada kebocoran atau tidak. Nah, di bagian postering, oke, aku perjelas ya, ada enggak di bagian pengikat selang postering ini yang sudah ada kebocoran ya. Dan itu kita cek juga minyak posteringnya. Oke, aman ya. Kalau nanti ada kebocoran, otomatis pompanya tidak maksimal, pompa posteringnya, dan nanti bunyinya ngit waktu di setir sedang aktif ya, mobil sedang aktif, setir kita tuh kita putar kanan kiri pasti dia berbunyi. Oke, satu lagi nih juga bagian tali-tali bagian mesin. Di sini kita lihat ya, ukurannya dia wajib ada spelling ya. Tapi seandainya ini berlebih ya spellingnya, berarti ini udah nggak asli lagi ya. Rotornya udah nggak asli lagi ya, putarannya ya. Oke,
di bagian nanti kita hidupkan ya, kita hidupkan bagaimana melihat radiator itu keadaan baik dan normal. Dan kalau yang mobil yang pakai AC nanti pun saya jelaskan juga. Oke ya, kita periksa minyak-minyaknya. Masih normal ya. Oke, dia itu di sini juga saya mau bilang bagaimana cara kalau kita mau touring atau jalan jauh, apa yang harus kita periksa. Salah satunya seperti itu juga ya. Kalau kita sudah biasa sebentar aja ya. Dan selanjutnya kita periksa air baterai ya. Air baterai di sini kan ada bacanya up ya, up sama low ya. Nanti kita goncang, ada nggak air baterainya itu yang kurang. Kalau kurangnya sedikit wajar ya, tapi dia harus di atas low ya. Kayak gini, ini agak kurang ya, agak kurang ya, tapi ini masih kategori baik ya. Jangan melebihin, nanti waktu ini kan bereaksi mobil ini pas aktif ya. Nanti istilahnya saya apa namanya, pokoknya dia tuh bisa yang berlebih itu tidak baik lah intinya. Kita periksa juga apabila kita mau jalan jauh ataupun jalan kemana aja, kita periksa juga air pembersih kaca ya. Batasnya ini ya. Oke, boleh nggak pakai sabun? Boleh, khusus bagian kaca ya. Ya jangan pakai rinso, nanti belang-belang. Kalaupun saran baik aku pakai sampo baby aja, lebih lembut ya. Tapi ingat, pengisian air diperhatikan jangan ada air itu mengandung minyak ya, nanti kaca kalian buram. Selanjutnya ada namanya air cadangan radiator. Di sini ya, aku jelaskan. Di sini ada namanya garis ya. Garis ini adalah pembatas maksimalnya. Ini dia, ada bacanya maksimalnya ya, low, full. Jadi jangan melebihin dari sini. Nanti airnya itu waktu mobil ini sudah panas, dia akan bergelegak kayak air mendidih kita masak. Nanti dia keluar dari pengeluaran air selang satu lagi ya, dan itu bisa berdampak ke indikator temperatur suhu mesin, suhu suhu mesin khususnya radiator ya. Pasti itu akan terjadi. Oke, dia itu kita periksa juga ya, bagian-bagian bangku-bangku mesinnya, exhaustnya, adakah berembes ya. Itu apalagi ya, bagian batang setirnya ya, kita periksa. Beda ya, dia berabu dengan gumpalan minyak. Oke, kita hidupkan karena ini sudah ngaji sebentar lagi zuhur ya. Bentar ya guys. Oke, di sini kita perhatikan ya. Radiator. Oke, radiator kita ini ada setelan gasnya di sini ya. Kita gas pelan-pelan. Normal enggak dia?
Ini keadaan normal ya. Jadi mobil ini radiatornya masih kategori sempurna. Tapi hati-hati buka ini ya. Kalau lagi panas jangan langsung dibuka. Sampai dingin dulu. Apabila ada emergensi, hampir panas, matikan aja mesin. Tunggu kira-kira setengah jam, 1 jam dingin dulu, baru dibuka. Kalau enggak nanti ini meledak, meruncak ke muka, hancur deh pokoknya ya. Kita hidupkan AC-nya. Biar aku kasih tahu. Nah, ini namanya freon AC ya. Kalau freon AC, kalau keadaan aktif seperti ini, dia bersih jernih gini ya, apa namanya, normal ya. Jadi kita mengetesnya agak lama. Kita nanti bisa pegang ini bagian AC-nya, batang-batang AC-nya. Ini batang-batang AC-nya ya. Oke, seperti ini ya. Nanti ini dingin. Oke, ini dingin ya. Tapi masih coba, sebenarnya ini mobil baru dipanasin. Tapi aku langsung aja matikan. Aku nggak mau mobilku rusak juga ya. Kalau matikan mesin, kita jangan langsung matikan AC langsung matikan mesin, ataupun matikan mesin tanpa matikan AC. Itu membuat mobil itu akan rusak, merambat ke lain-lainnya juga, komponen lain, spare part lainnya juga kita matikan. Oke, ada yang ketinggalan, aku lupa ya. Tadi mohon maaf ya, tadi kan sudah hidup mesinnya. Kita kalaupun mau memeriksa, kita ambil dulu tisu ya, takutnya lupa ya. Di sini kita mau memeriksa oli ya, bagaimana, apakah oli ini kurang ataukah masih normal ya. Jadi caranya, bentar ya, aku sendiri belum ada tim, makanya bantu subscribe dong. Tinggal pencet subscribe aja, jangan pelit ya, nanti kuburannya sempit. Oke, kita caranya gini ya. Nah, kita cabut, kita lihat ya. Di sini ada garisnya, jelas, kurang jelas ya. Oke, mungkin kena cahaya. Nah, ntar ya, aku tunjukkan. Mana dia? Ini dia garisnya. Oke, habis itu kita lap aja dulu ya. Kita lap aja dulu. Ini masih nyembur ya, ini masih nyembur karena tadi mesin udah hidup. Kita lap aja dulu pakai apa ya, tisu ya, pokoknya yang bersih. Takutnya kena pasir-pasir masuk ke bagian oli, fatal ya. Kita cek lagi, kalau bisa kita tengok tiap pagi ataupun seminggu sekali boleh lah. Nah, kita cek lagi ya, ini normal ya. Oke, kalau dia kurang di bawah, berarti kalian harus melihat bagian packing oli itu ada kebocoran atau tidak di bagian bawah ya. Nah, jadi nanti bisa merusak. Oli ini adalah makanan konsumsi mobil ataupun kendaraan. Bensinnya adalah minum ataupun BBM-nya adalah minum ya. Mobil ini kabel-kabelnya adalah sarap halus, sarap kasar, seperti juga manusia pokoknya ya. Knalpotnya itu adalah, maaf cakapnya, itu adalah anus kita ya. Setir itu adalah tangan kita, ban itu adalah kaki kita, lampu itu adalah mata kita ya. Dia tuh kaca spion kanan kiri itu adalah telinga kita juga ya. Jadi kendaraan ini sama seperti kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi lebih kurang penjelasan saya ya.
Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan, itu semata-mata dari saya. Kalau ada bermanfaat untuk kalian, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.